Hai, ketemu lagi di channel Mami B, channel yang akan membahas tentang info seputar traveling dan kuliner, cocok buat kalian yang waktu liburannya singkat, pada destinasi dan dengan budget yang hemat. Ikuti terus ya perjalanan Mami B, dan kali ini Mami B goes to Penang dan Ipoh Perak, Malaysia. Mami B menggunakan pesawat Batik Air dan kembali ke tanah air menggunakan Air Asia. Dan setelah proses pemeriksaan imigrasi, choose to Penang untuk destinasi pertama. Perjalanan Jakarta-Penang ditempuh kurang lebih 2,5 jam, dan waktu Malaysia adalah 1 jam lebih cepat dibandingkan waktu Jakarta. Mami B melewati proses pemeriksaan imigrasi dan kemudian akan langsung keluar bandara untuk menuju ke public transportation, yaitu bus rapid Penang. Dan untuk menuju destinasi pertama, yaitu aku akan menuju ke Terminal Komtar. Terminal ini terletak di pusat kota. Di sini di halte sudah terpampang nomor bus serta rutenya, jadi kita tidak akan takut untuk kesasar. Bus cukup nyaman dan ber-AC serta murah, hanya sekitar 2 ringgit Malaysia atau sekitar 7 ribuan ya per orang. Di Terminal Komtar ini aku berganti bus yang menuju ke arah Kek Lok Si Temple. Tiba di Lok Si Temple, kami membeli tiket untuk naik menggunakan kereta atau tram yang per orang membayar sekitar kurang lebih 18 ringgit Malaysia untuk turis ya. Tempelnya berada di bukit di atas, bisa juga jalan kaki sebenarnya, tapi aku memilih menggunakan tram supaya hemat tenaga karena destinasi yang masih aku kunjungi masih banyak. Nah, ini keretanya sudah datang. Ini adalah jalan menuju ke atas, nantinya lumayan menanjak, dan kalau sudah tiba di atas nanti kita akan disambung dengan menggunakan transportasi Bugikar, dan transportasi tersebut sudah termasuk dalam komponen harga tiket. Kek Lok Si Temple berada di kawasan Air Hitam, dan tempat ini dikenal juga sebagai kuil kebahagiaan agung. Wisata ini disebut sebagai kuil Buddha terbesar yang ada di Asia Tenggara. Salah satu daya tarik utama dari komplek Kek Lok Si ini adalah keberadaan patung Dewi Keberuntungan atau Dewi Kuan Yin. Dan lebih istimewanya lagi, wisata ini berada di ketinggian kota dan berukuran raksasa setinggi 30 meter. Kek Lok Si sangat tepat dikunjungi ketika perayaan Tahun Baru Cina. Pada waktu itu, kuil akan dihiasi dengan ribuan lentera gantung yang bercahaya. Wisata lain yang bisa dinikmati adalah ruang doa, pagoda, menara lonceng, dan kolam kura-kura. Puas mengunjungi temple, perjalanan kami lanjutkan menuju Skywalk Building, di mana kita bisa melihat seluruh kota Penang di ketinggian. Gedung ini berada di kawasan Tun Abdul Razak
Dan untuk naik ke atas kita harus menuju ticketing counter atau kasir. Nanti belovers bisa melihat di Rainbow Skywalk atau berdiri di jembatan kaca. Harga tiket per orang sekitar 50 ringgit Malaysia ya. Masih di sekitar Georgetown, perjalanan dilanjutkan dengan menuju Pinang Peranakan Mansion. Ini adalah merupakan sebuah rumah paling mewah di Pulau Pinang pada masanya. Dimiliki oleh seorang pria keturunan Cina yang menikah dengan orang Melayu. Sejarahnya, pemilik rumah ini pada abad ke-19 merantau dari negeri asalnya China ke Pulau Pinang sebagai buruh kasar. Karena kerja kerasnya, ia berhasil menjadi salah satu orang yang paling kaya di Penang pada tahun 1800-an. Dengan hanya masuk ke teras rumahnya saja, kita bisa langsung yakin bahwa kekayaan sang pemilik, yakni Kapitan Chung Ke Kui, benar-benar luar biasa. Lantai keramiknya yang sangat indah didatangkan dari Inggris, pilar-pilarnya yang tinggi dan kuat dikirim langsung dari Skotlandia, serta pembagian ruangannya masih memegang erat prinsip Feng Shui dari Cina, seperti salah satunya pintu khusus yang dibuat seperti undakan tinggi sebagai penghalang masuknya vampir. Dari 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar untuk menghisap opium, kamar utama, dapur, serta ruangan khusus perhiasan emas. Di ruangan khusus perhiasan emas ini, kita bisa melihat banyak sekali barang yang terbuat dari emas yang dimiliki oleh si empunya rumah dahulu kala. Mulai dari alat makan, tea set, gunting, dan alat rumah tangga lainnya. Di bagian belakang dari rumah, kita bisa melihat megahnya kuil khusus keluarga yang berisi altar untuk persembahan kepada pemilik rumah, serta pahatan diorama opera yang mengelilingi dinding kuil. Kuil ini didirikan atas pesan Kapitan Chung Keng Kui di masa hidupnya, dan beliau berpesan apabila meninggal, jiwanya tetap ingin tinggal di kuil ini. Lantai kedua berisi kamar yang disulap menjadi kamar pengantin baba dan nyonya zaman dahulu. Di sini bisa kita melihat perubahan pakaian dan gaya pernikahan baba dan nyonya dari masa ke masa. Nah, pada saat Inggris menduduki Pulau Pinang, seluruh keluarga Kapitan Chung Keng Kui dikabarkan langsung meninggalkan rumah ini dan kabur kembali ke daratan Cina. Setelah itu, rumah ini dibiarkan terbengkalai selama puluhan tahun. Kemudian pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah merenovasi rumah dan menjadikannya objek wisata di Georgetown, Penang, Malaysia. Bahkan Pangeran Charles dan istrinya pun pernah mengunjungi lokasi ini pada tahun 2007, dan lokasi ini juga menjadi lokasi syuting film Crazy Rich Asia. Selanjutnya, Mami B mau menuju kota Ipoh, Perak. Kami mau mengunjungi Kelly Castle yang ada di Batu Gajah. Maka dari itu, subuh-subuh Mami B sudah menempuh perjalanan dari Terminal Komtar menuju Terminal Sungai Ningbo. Untuk booking tiketnya dapat dilakukan melalui easybook.com, dan bus dari Penang menuju Ipoh ditempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan bus yang sangat nyaman dan kursinya besar dengan leg rest alias kakinya bisa selonjoran. Akhirnya tiba di Terminal Maruraya atau Manjaya. Terminalnya besar dan rapi serta bersih. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Batu Gajah. Bisa juga sebenarnya dengan menggunakan public transport, tapi untuk menghemat waktu, Mami B memilih untuk mencarter Grab Car dengan harga 100 ringgit Malaysia untuk pulang pergi. Dan sepanjang perjalanan terlihat hamparan gunung batu granit yang memang menjadi salah satu hasil utama dari kota Ipoh. Kelly Castle merupakan bangunan megah berarsitektur ala kerajaan Inggris yang memiliki cerita mistis.
Dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Ipoh, Malaysia, karena kastil ini menjadi tempat yang kerap disambangi oleh para pemburu hantu. Pemilik kastil, Scotsman William Kelly Smith, mengimpor 200 kuli asal India untuk membangun istana ini. Ia tertarik dengan keterampilan dan daya seni orang-orang India. Pembangunan ini berawal dari permintaan istri William, yakni Agnes. Sebagai seorang suami, William membangun bungalow kayu di tanahnya. Bungalow itu dinamai Kelly's House. Namun Agnes merajuk pada William karena rumah mereka sempit, lalu sebagai wujud sayangnya kepada istrinya, ia bertekad mendirikan sebuah istana. Hambatan besar pun datang karena merebak wabah penyakit salasema yang mengakibatkan 70 pekerjanya meninggal dunia, dan kematian itu menjadi pukulan telak bagi William. Namun ia terus bertekad untuk membangun kastil tersebut. Pembangunan Kelly Castle dimulai pada tahun 1915 hingga akhirnya dihentikan di tahun 1926 setelah pemilik kastil Scotsman William Kelly Smith meninggal karena penyakit pneumonia yang diderita dalam perjalanan ke Eropa. Karena kisah tersebut, konon banyak hal gaib yang terjadi di sana. Karena arwah 70 pekerja yang meninggal dan banyak penduduk sekitar yang pernah melihat hal gaib dari sana seperti suara tangisan beramai-ramai. Dan istana ini telah berumur lebih dari seabad, namun dari luar masih tampak kokoh. Oke, kita tinggalkan kemegahan Kelly Castle dan kita kembali ke Georgetown, Penang. Menghabiskan malam dengan menikmati area sekitar Komtar adalah hal yang menyenangkan. Lalu lintas tidak terlalu ramai dan tidak terlalu polusi, serta aman. Dan jangan lupa untuk membeli dan mencicipi kelezatan durian Musang King yang sungguh sangat legit dan manis. Ini adalah suasana street food di malam hari di Georgetown, Penang. Penting untuk menikmati kuliner khas Penang yaitu nasi kandar, dan yang paling terkenal adalah nasi kandar Pelita. Lauknya lengkap dan menggugah selera, dan aku juga cobain order mie goreng. Rasa kuah karinya kental dengan satu piring nasi kandar yang mirip nasi lemak atau nasi uduk, namun beda bahannya ya. Kalau ini dari beras basmati. Kenyang makan, Mami B menuju Penang Hill
Dan dengan memesan GrabCar sekitar 15 ringgit Malaysia, sudah tiba di destinasi Penang Hill. Kemudian membeli tiket di counter seharga 30 atau 40 ringgit Malaysia ya. Mami Bi agak lupa sih. Kalau itu untuk tiket reguler, sedangkan kalau untuk fast track bisa lebih mahal lagi. Penang Hill merupakan destinasi wisata alam yang memberikan pemandangan luar biasa kota Penang dari ketinggian. Terletak di dataran tinggi, destinasi wisata Penang Malaysia ini selalu ramai dikunjungi. Wisata alam Penang Hill menyuguhkan pemandangan kota Penang dari ketinggian serta flora-flora khas Penang. Dan tiket ini sudah termasuk untuk tiket naik kereta atau tram yang mengingatkan perjalanan Mami Bi waktu naik tram di Hong Kong menuju The Peak. Mirip sih. Penang Hill merupakan destinasi wisata alam yang memberikan pemandangan luar biasa kota Penang dari ketinggian. Terletak di dataran tinggi, destinasi wisata Penang Hill Malaysia ini selalu ramai dikunjungi. Wisata alam Penang Hill menyuguhkan pemandangan kota Penang dari ketinggian serta flora-flora khas Penang. Karena tidak jauh dari Jostown, akses menuju Penang Hill tidaklah sulit. Terdapat beberapa bus yang dinamai Rapid Penang yang bisa digunakan untuk menuju Penang Hill. Untuk mencapai puncak tertinggi Penang Hill, pengunjung bisa menaiki kereta api dengan jalur kemiringan yang cukup memacu adrenalin. Kereta ini mampu mengangkut hingga 100 penumpang dalam sekali berangkat dan beroperasi mulai pukul 6.30 hingga 21 waktu Malaysia. Jalur kereta api atau yang dikenal Penang Hill Railway ini dibangun sekitar tahun 1906 hingga 1923 dan sejak 21 Oktober 1923 hingga sekarang Penang Hill Railway ini dibuka untuk umum. Pengunjung bisa menikmati Old Museum, Little Village, Earthquake and Typhoon, Lovelock, Henna and Spa, serta Dinosaurus and Aviary Garden di Penang Hill.
Oke, sekian dulu perjalanan Mami B di Penang dan Ipoh, Malaysia. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.